perkara. Apa saja bagi orang yang perempuan yang haid dan perempuan yang nifas diharamkan melaksanakan sholat, diharamkan. Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder Susukan, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutinitas malam Rebo yang saya muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah sehat walafiat, diberi berkah panjang umur untuk selalu istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu diberi berkah, rezekinya mengalir, barokah, dan semoga usahane lancar, tambah maju, tambah gede dari orang yang dermawan, dan semoga diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya jadi putra putri yang solih solihah, derajatnya mulia selalu berbakti terhadap kedua orang tua, dan semoga diberi sukses segala tujuannya, tujuan dunia dan tujuan akhirat, bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Dan yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya, sehat kembali dan bisa menjalankan aktivitas, dan semoga diberi kebahagiaan, keamanan, keselamatan di dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Pengajiannya malam Rebo ini masih tentang fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menerangkan kemarin, pasal menerangkan setiap ataupun air yang keluar atau sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu termasuk najis. Nah, sekarang pasal menerangkan faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima'in damul haidi wan nifasi wal istihazati. Fal haidu huwal kharij min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladah, walaunuhu aswadu mukhdimatun lazza'un, wan nifasu wal khariju aqibal wiladati, wal istihadatu wal khariju fi ghairi ayyamil haidi, wan nifasu fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi, wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu situn aw sab'un wa aqallun nifasi lahzatun wa aktsaruhu sittuna yauman wa ghalibuhu 40 yauman wa aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarihi wa kullu zamanin tahidu fihil mar'atu tis'u sinina wa kullul hamli sittatu asyhurin wa aktsaruhu 4 sinina wa ghalibuhu 9 asyhurin wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya'a as-shalatu was-saumu wa qiraatul Qur'an wa masul mushafi wa hamluhu wa dukhulul masjidi wa tawafi wa dukhulus masjidi wa tawafu wal wat'u wal istimta'u bima bainas surrah war rukbah wa yahrumu alal junubi
Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a as-shalatu wa qira'atul Qur'an wa masul mushafi wa hamluhu wa tawafu wal labsu bil masjid wa yahrumu 'alal mukhdisi salasatu asya'a as-shalatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Pasal menerangkan tentang sesuatu yang keluar dari farji. Keluar dari farji, farjinya perempuan. Farji itu jalan yang lurus, jalan yang menerus sampai perut, yaitu farji. Farjinya perempuan, yang keluar dari farjinya perempuan ada 3. Ada 3 darah keluar dari farjinya perempuan. 1, damul haidi, darah haid. Yang kedua, darah nifas. Yang ketiga, darah istihadhah. Fal haidu wal khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladah. Yang dinamakan darah haid adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan. Dari farjinya perempuan dengan jalan sehat. Jadi keluarnya bukan darah penyakit tapi darah sehat. Tanpa sebab melahirkan tapi keluar darah. Itu sudah jadi pengadatan atau kebiasaan perempuan. Walaunuhu asaddu mukhdimun ladza'un. Warnanya getih haid yaitu hitam yang kemerah banget merahnya. Ada hitam tapi banget merahnya. Banget merahnya juga rasanya panas. Itu getih haid. Jadi ada hitam itu sedikit tapi merah banget. Merahnya jelas. Jadi getih sehat. Namun rasanya panas. Jadi rasanya agak kesakit-sakitan, rada panas kalau mulanya. Kadang-kadang orang haid pengennya tidur. Wan nifasu wal khariju. Getih nifas yaitu getih yang keluar setelah melahirkan. Itu namanya getih nifas. Yang ketiga darah istihadhah. Darah istihadhah itu darah yang keluar selain hari-hari haid dan hari-hari nifas. Jadi getih nifas itu getih yang keluar setelah melahirkan. Nah kalau darah haid, darah yang keluar rupanya ada hitam-hitamnya tapi sangat merah. Sangat merah, terus keluarnya itu panas. Itu getih waras, getih sehat, bukan getih penyakit. Nah kalau getih istihadhah, getih yang keluar selain hari-hari haid dan selain hari-hari nifas. Kidi wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Getih haid paling sedikit sehari semalam. Paling sedikit keluarnya. Jadi perempuan itu keluar haid itu paling sedikit sehari semalam. Wa aktsaru khamsata asyara yauman. Paling banyak keluarnya getih haid bagi perempuan yaitu 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Umumnya getih haid dari perempuan itu keluarnya umumnya 6 hari 6 malam ataupun 7 hari 7 malam. Wa aqallun nifasi lahzatun. Kalau getih nifas
paling sedikit satu tetes lakdoh, satu tetesan, terus sudah nggak keluar lagi, paling setitik gitu. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Adapun paling banyak titik nipas yaitu 60 hari. 60 hari 60 malam. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Umumnya getih nipas yaitu 40 hari 40 malam. Itu umum, kebanyakan 40 hari 40 malam. Wa aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman. Sedikitnya suci, jadi suci itu artinya tidak haid, tidak mengeluarkan haid. Itu antara haid pertama dengan haid lagi yang kedua itu paling sedikit 15 hari. Paling sedikit 15 hari. Wala hadda li aktsarihi. Adapun banyaknya haid, banyaknya orang perempuan nih, antara haid pertama dengan haid yang kedua paling banyak artinya sucinya itu tidak ada batas. Kadang sampai sebulan nggak keluar, kadang sampai lebih dari sebulan belum keluar. Nah, masih suci aja. Kalau sedikitnya setengah bulan, umumnya sudah sedikit. Paling sedikit setengah bulan udah haid lagi, setengah bulan suci haid lagi. Nah banyaknya nggak ada batasnya, kadang sampai 30 hari, 60 hari, 40 hari baru haid lagi. Itu banyaknya, tidak ada batasnya. Wa kullu zamani takhidu fil mar'atu tis'u sinina. Sedikitnya, paling sedikit zamannya perempuan yang haid, batas-batasnya umurnya perempuan keluar haid. Nah itu umur 9 tahun. Jadi perempuan ini biasanya anak-anak itu masih gadis perawan itu mulai keluar haid pertama paling zamannya paling cepat yaitu 9 tahun. Umur 9 tahun udah keluar. Itu perempuan. Kalau banyaknya al-mar'atu tis'un sinina wa aqallul hamli wa aqallul hamli sittatu asyhurin. Sedikitnya hamil yaitu perempuan paling cepat melahirkan ngandung itu 6 bulan. Dalam kandungan paling cepat. Wa ghalibu tis'atu asyhurin. Kalau umum-umumnya 9 bulan orang perempuan hamil. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi samaniyatu asya'a. Bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas diharamkan ada 8 perkara. Apa saja bagi orang yang perempuan yang haid dan perempuan yang nifas? Diharamkan melaksanakan sholat, diharamkan melaksanakan puasa Ramadan atau puasa sunnah, diharamkan membaca Al-Quran, diharamkan memegang mushaf, memegang Al-Quran itu mushaf, kulitnya dan yang ada Al-Qurannya. Tapi kalau terjemah beda, yang asli tidak ada terjemahnya itu. Wa hamluhu, dan diharamkan membawa Al-Quran. Wa dukhul masjidi, bagi perempuan yang haid dan nifas diharamkan masuk masjid. Wa tawafu, dan bagi perempuan yang haid dan nifas diharamkan tawaf. Ya, jadi berangkat umroh ataupun haji lagi ternyata sampai sana haid, nah itu haram tawaf. Wal wat'u, dan diharamkan wati artinya jima, hubungan suami istri haram. Wal istimta'u ma bima baina surrati war rukbati, atau ketika perempuan lagi haid dan nifas tidak boleh bersenang-senang sama suaminya di antara batas-batas pusar sampai dengkul, sampai lutut, tidak boleh, karena itu diharamkan. Mulanya kalau lagi haid, lagi nifas, ya perempuan jangan
make upan dulu, takutnya tertarik nanti perempuan laki-lakinya nih. Walaupun punya sendiri tetap gak boleh, diharamkan hukumnya. Karena lagi lampu merah. Wa yakhrumu 'alal junubi khamsatu asya'a as-salatu wa qiraatul Qur'ani wa masul mushafi wa hamluhu wa tawafu wa labsu fil masjid. Haram bagi orang yang mempunyai junub, artinya tas melaksanakan hubungan suami istri belum mandi. Jangan ada lima perkara. Satu, dilarang melaksanakan sholat sebelum mandi. Kedua, dilarang membaca Al-Quran sebelum mandi. Ketiga, dilarang memegang mushaf Al-Quran. Keempat, dilarang membawa ketiga dan keempat itu memegang mushaf dan membawa mushaf, membawa Al-Quran dilarang. Yang keempat, tawaf bagi orang yang punya junub. Yang kelima terakhir yaitu dilarang duduk-duduk di masjid. Nah, dilarang duduk di masjid, ngobrol di masjid gitu. Bagi orang yang punya junub, baik laki-laki maupun perempuan. Wa yakrumu 'alal muqdisi salah satu asya'a as-salatu wa tawafu wa masul muhabbi wa hamluhu. Haram bagi orang yang punya hadas, artinya hadas kecil, yang punya hadas kecil enggak punya wudu, yaitu ada 3 perkara. Satu, dilarang melaksanakan sholat. Kedua, dilarang melaksanakan tawaf bagi orang yang umroh atau haji enggak punya wudu, makanya batal, ya harus kita ambil air wudu kalau mau tawaf, karena tawaf itu rukun. Wa masul mushafi wa hamluhu. Yang ketiga yaitu dilarang memegang mushaf Quran itu dan membawa mushaf kalau tidak punya wudu. Udah, mangga yang mau bertanya. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.